Jauh. Kamu kepengen punya sayap, Merah Mary? Iya, karena aku tuh lagi suka sekali baca kisah tentang peri yang baik hati. Iya ya, semua peri pasti punya sayap. Iya harusnya tahu Kak Jessica, kecuali yang aku baca berikut ini. Oke, kamu jadi sedang suka sekali sama satu tokoh buku yang tentang peri gitu ya? Ya, betul, Merah Mary. Iya, namanya itu Tulpita. Ah, Tulpita. Kakak juga suka baca buku tentang Tulpita. Wah, tahu ceritanya dong berarti dong, ya toh? Nek gitu aku nggak usah cerita lagi. Iya, kakak udah tahu cerita tentang Tulpita, tapi mungkin adik-adik di sini banyak yang belum tahu tentang Tulpita. Mari kita cerita tentang kebaikan hati Tulpita bersama-sama. Oke. Nggak, mulai dari mana ya Merah Mary ya? Aku sih. Jadi itu ada satu peri baik banget, manis banget, sukanya membantu teman-teman yang lain. Rambutnya tuh panjang, warnanya emas, cantik, pokoknya cantik. Namanya Tulpita. Tapi toh, ya itu Kak, kalau peri itu biasanya punya sayap, Tulpita ini beda. Oh iya betul. Bedanya adalah nggak punya sayap. Ya. Jadi Tulpita itu peri yang tidak punya sayap. Iya, nggak bisa terbang. Nah, tapi ini Merah Mary, meskipun Tulpita tidak bisa terbang, dia tetap bisa membantu teman-teman, terus kalau saudara raja ratu di negaranya untuk berbuat kebaikan. Iya. Jadi menurutmu temannya banyak enggak? Iya banyak. Tapi toh nas dulu. Tulpita ini toh temannya banyak. Tapi sayangnya ada satu peri lagi, ya cantik, ya baik, ya cantik, ya pinter, tapi nggak baik hati itu toh. Aku salah bicara. Kurang baik itu sama Tulpita. Kurang baiknya gimana? Sukanya mengejek. Mengejek seperti apa ya Merah Mary ya? Tulpita tak punya sayap. Tulpita tak punya sayap. Loh, tidak bisa terbang. Tidak bisa terbang. Terbang kemana-mana. Lihat toh Kak, kasihan toh. Tulpita tuh karena nggak punya sayap, kemana-mana harus jalan. Oh sih harus jalan. Tapi yang penting kan Tulpita ini tetap berbuat baik ya. Nah itu. Terus kalau aku baca toh, Tulpita itu tuh karena suka diejek-ejek sama peri Roselia ini ya. Akhirnya dia tuh nangis. Habis nangis, dia tuh laporan sama mamahnya sambil peluk-peluk mamahnya. Iya, kakak juga baca tuh waktu adegan dia peluk mamahnya, terus dia bilang, "Mama, kenapa aku berbeda?" Gitu ya Merah Mary ya. Iya, tapi maminya tuh tetap pesan sama Tulpita. Aku masih ingat kata-kata mamanya Tulpita. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Ya itu, good. Jangan jemu-jemu berbuat baik ya. Sampai akhirnya suatu hari Roselia ini sedang kesusahan ya. Dan lalu ketika dia kesusahan, sayapnya itu kena pohon duri ya toh. Kena pohon duri lalu luka. Nah, itu loh sayapnya agak-agak bolong. Wah kasihan ya. Jadi menurutmu ketika sayapnya itu berlubang, Tulpita ini ngetawain atau berusaha mengobati Roselia? Diobati loh, dibawa ke dokter peri yang paling hebat di sana. Tapi sayangnya sayapnya Roselia tidak bisa diselamatkan. Iya, sayapnya gimana? Sayapnya itu kan berlubang. Habis sayapnya berlubang, habis itu harus dipotong sama dokternya supaya Roselia ini tetap hidup karena banyak mengeluarkan darah. Iya, jadi waktu Tulpita tahu akhirnya Roselia kehilangan sayapnya, Tulpita gimana? Kayak gini loh Kak. Iya, jadi Tulpita itu ngerti ya rasanya sedihnya kayak gimana nggak punya sayap. Sehingga ketika Roselia tidak punya sayap lagi, Tulpita gimana? Tulpita ikut menangis. Tapi ya itu tetap baik-baik sama Roselia. Yang tadinya jahat sama Tulpita, akhirnya jadi ngerti. Oh, ternyata Tulpita itu baik. Tulpita itu nice. Tulpita itu luar biasa mengasihi Roselia. Dibawain kembang, dibawain susu, ditemenin. Sampai akhirnya mereka jadi sahabat baik. Wah, berarti happy ending ya ceritanya ya Merah Mary ya. Lah iya, sudah pasti.
Jadi itu ya, memang kita tuh nggak boleh jemu-jemu berbuat baik, nggak boleh berhenti berbuat baik, meskipun orang itu nggak suka sama kita. Tapi abot. Maksudmu berat? Iya memang berat Merah Mary. Tapi untungnya kita nih punya teladan. Kalau Tulpita tuh kan cuma cerita. Tapi kalau yang satu ini, itu bukan hanya sebuah cerita. Ya, kita sudah berkenalan dengan juru selamat kita yang hidup, yang luar biasa, yang tidak pernah jemu-jemu berbuat baik, yaitu Tuhan Yesus. Iya, Tuhan Yesus ditolak di Nazaret, lalu kalau sudah disalibkan, ya kan? Tapi dia tetap mengasihi orang-orang yang berdosa. Betul. Jadi kasihnya Tuhan itu sudah bisa kita nikmati. Dan karena kita anak-anak Tuhan, maka yang bisa kita lakukan adalah terus berbuat baik. Nah itu. Jadi kayaknya untuk berbuat baik itu kita nggak perlu punya sayap deh kayak malaikat atau apa ya. Karena memang Tuhan memampukan kita untuk bisa mengasihi orang-orang yang ada di dekat kita. Berarti lagunya ganti. Bukan andaikan aku punya sayap lagi. Tapi ini Kak. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Aku juga nyanyi. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Bareng-bareng. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Oke, sampai di sini kakak seneng deh ya sama Merah Mary ya. Dapat cerita tentang Tulpita yang baik hati dan lebih lagi kita bisa ikut teladannya Tuhan Yesus. Ikut Tuhan Yesus sampai salawase. Oke, janji ya. Kalau gitu kita pamit dulu teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan Aku Istimewa. Sampai ketemu di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah.